Hai Semeton, jumpa lagi dengan kami dari KP Bali. Kali ini saya mau cerita mengenai kenapa sih provinsi yang ke-17 yang kita urutkan dari Sabang sampai Merauke dinamakan Pulau Bali. Nah, cerita saya mulai dari seorang maharsi yang sangat-sangat sakti mandraguna yang bernama Resi Markandeya. Tapi sebelumnya jangan lupa Semeton subscribe, oke? Subscribe, karena subscribe itu gratis Semeton. Nah, Sang Maharsi Markandeya ini Semeton tinggalnya di Pulau Jawa, tepatnya di puncak Gunung Raung. Beliau mempunyai pasraman dengan banyak muridnya. Semua murid beliau terkenal dengan budi pekerti yang luhur serta sakti mandraguna dalam hal ilmu kanuragan. Murid beliau hidup rukun, saling bahu-membahu. Maharsi Markandeya selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dunia aman, tentram, serta makmur. Nah, suatu hari Semeton, pada saat Empu Markandeya lagi kusuk berdoa dan Maharsi Markandeya melihat saat Sang Maharsi sedang kusuk berdoa Semeton, turunlah Sang Yang Pasupati, dan itu terjadi pada saat purnama keempat. Sang Maharsi melihat kedatangan Sang Yang Pasupati lalu langsung bersujud memohon agar dunia selalu dalam keadaan tentram, damai, dan sejahtera. Sang Yang Pasupati menerima sembah Sang Maharsi dan tiba-tiba Semeton, apa yang terjadi? Dari mata Sang Yang Pasupati keluar cahaya Semeton, dan cahaya itu terus terbang dan menuju ke suatu tempat Semeton. Dan tempat itu bernama Nusa Dawa atau disebut juga Swapringga. Sang Yang Pasupati berkata kepada Sang Maharsi agar mencari sinar tersebut dan menata tempat yang dijatuhi sinar tersebut agar tempat tersebut menjadi tentram, damai, dan sejahtera. Dan semua murid beliau minta ikut Semeton karena semua bakti kepada Sang Guru. Tapi Sang Maharsi hanya bisa mengajak 800 muridnya karena tempat yang akan mereka tuju terkenal angker. Oleh sebab itulah dinamai Swapringga. Sang Maharsi bersama ke-800 muridnya berjalan ke Swapringga siang malam tanpa henti. Akhirnya Semeton, singkat cerita, sampailah mereka di Nusa Dawa dan para murid langsung bekerja membabat hutan sebagai tempat tinggal. Nah, apa yang terjadi Semeton sama penghuni yang terdahulu daripada Nusa Dawa? Tentu saja para dewata yang menyaksikan para murid Maharsi membabat hutan marah dan tidak terima akan kedatangan karena kedatangan Maharsi beserta murid-murid beliau tanpa permisi dan serta-merta membabat hutan. Lalu para dewata mengutus para butakala untuk memusnahkan, menyakiti, dan menghancurkan Maharsi beserta murid-muridnya. Di sanalah Resi Markandeya kehilangan satu persatu murid-murid beliau. Ada yang sakit perut, diare, lalu meninggal.
Ada yang lagi bekerja dimakan oleh binatang buas. Ada yang lagi menebang pohon, jatuh lalu meninggal. Ada yang terjatuh dari tebing, serta tiba-tiba air bandang dan menghanyutkan banyak murid-murid beliau. Bencana terus-menerus menghampiri para murid Maharsi. Maharsi sedih dan langsung mengambil keputusan untuk pulang ke Jawa. Semua murid yang pulang ke Jawa semuanya dalam keadaan sakit parah. Sesampai Maharsi Markandeya di Pasraman di puncak Gunung Raung, beliau langsung berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon petunjuk kesalahan apa yang sudah beliau perbuat. Lalu bersabdalah Sang Yang Pasupati bahwasannya Sang Maharsi harus menjalankan 3 dasar agama Hindu. Yang pertama, melakukan yajna dari hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, bertingkah laku sopan. Yang ketiga, tatwa. Lanjut, Sang Yang Pasupati bersabda, "Kenapa para dewata marah padamu? Karena kau tidak beryajna sebelum membabat hutan. Nah, sekarang berangkatlah engkau ke Nusa Dawa dan lakukanlah 3 dasar agama Hindu tersebut. Adapun yajna yang harus kau lakukan, yaitu yang pertama, lakukanlah mecaru untuk para butakala. Selanjutnya, lakukan yajna kepada para betara-betari yang disebut pujawali." Setelah Sang Maharsi mendapatkan pencerahan dari Sang Yang Pasupati, beliau langsung berangkat ke Nusa Dawa bersama 400 murid beliau. Sesampainya Maharsi berserta 400 murid beliau di Nusa Dawa, tepatnya di Toh Langkir, beliau langsung melakukan yajna seperti yang disarankan oleh Sang Yang Pasupati. Para butakala senang dan para dewata pun senang. Maharsi Markandeya melakukan yajna selanjutnya, yaitu mendem pedaging yang diletakkan di dalam yajna yang dihaturkan yang disebut dengan panca dadu. Setelah selesai melakukan upacara yajna, lalu Maharsi Markandeya bersama 400 murid beliau membabat hutan dan semuanya selamat sehat di dalam melakukan pekerjaan masing-masing. Hutan belantara dirubah menjadi sawah dan ladang dan sangat subur. Apapun yang ditanam mendapatkan hasil yang berlimpah. Maharsi Markandeya berkata kepada murid-muridnya bahwa tempat ini dipakai sebagai bukti dan dinamai Besakih, yang artinya Rahajeng, Rahayu, bahagia. Dan tempat yang dipakai menem wali yang berupa panca dadu supaya dibikinkan pelinggih yang dinamai Pura Basukihan dan dipakai sebagai pura utama sekaligus tempat memuja Betara. Sebagai dasar bahwa Nusa Dawa atau Swapringga yang dulu sangat angker dibangun dengan wali, maka
namanya dirubah menjadi Pulau Bali. Yang mana wali berarti yadnya, supaya Pulau Bali tetap jaya. Gemah ripah loh jinawi. Yang mana Bali juga berarti bala, yang berarti kukuh. Kukuh di dalam melakukan agama. Nah, semeton, kenapa Bali tetap teguh, kukuh di dalam melakukan agama? Karena kita di dalam melakukan yajna dari hati yang tulus dan ikhlas, yang disesuaikan dengan kemampuan atau ekonomi masing-masing. Semua cerita saya tadi semeton saya ambil dari beberapa sumber. Salah satunya di buku ini semeton, Pancadatu. Nah semeton, kalau kalian suka konten cerita seperti tadi, kalian bisa request di komen.